Kisah ini dimulai dengan kita diperlihatkan seorang perawat bernama Rose yang akan menuju ke rumah sakit. Setelah berada di sana, Rose pun menjalankan aktivitasnya sebagai perawat dengan memeriksa beberapa kondisi pasien tersebut. Mereka di sana tentu sangat senang dengan pelayanan Rose yang melayaninya dengan tulus. Di saat itu, Rose tak sengaja melihat mantannya, yang kini telah memiliki pacar baru sesama perawat, yang membuat dirinya pun sedikit sakit hati melihat keromantisan mereka. Untuk menenangkan dirinya, Rose pun kini duduk sendirian di rooftop rumah sakit. Lalu temannya yang bernama Sandra, datang menghampirinya, dan membahas tentang dirinya yang akan pergi dari rumah sakit ini di bulan depan, untuk mengikuti ujian medis. Sementara Rose sendiri belum bisa keluar dari sini, dikarenakan dirinya harus tetap bekerja, karena dirinya saat ini menjadi tulang punggung bagi ibu dan kedua adiknya. Karena bulan ini menjadi perpisahan mereka berdua, mereka pun saling berpelukan sambil menangis penuh dramatis. Di malam harinya di saat akan pulang, Rose sejenak mampir ke ATM untuk mengambil uang. Namun sayangnya, gajinya saat ini belum cair. Lalu tiba-tiba, seorang preman menodongnya, dan meminta semua uangnya. Rose pun terpaksa memberikan semua uang yang ia miliki. Karena tak puas dengan uang yang dimiliki Rose, preman itu pun memutuskan nekat untuk memperkaosnya. Esok hari saat di rumahnya, Rose menemukan lowongan pekerjaan sebagai perawat privat, dengan gaji yang cukup banyak, tetapi tempat tersebut sangat jauh. Meski berat meninggalkan keluarganya, Rose pun mengambil keputusan untuk tetap mengambil pekerjaan itu, hanya demi keluarganya tersebut. Sebenarnya adik-adiknya dan ibu Rose sangat sedih dengan kepergiannya, apalagi tugas yang diambil Rose adalah sebagai perawat privat untuk seorang pria. Tetapi Rose berjanji, jika dirinya akan baik-baik saja, dan membawa uang cukup banyak untuk mereka, untuk berjaga-jaga. Lalu ibunya pun memberikan sebuah kalung rosario, dengan harapan agar Rose tetap diberi perlindungan. Lalu mereka semua pun saling berpelukan untuk perpisahannya ini. Kemudian Rose pun berangkat menaiki angkutan umum, yang dimana perjalanan ini memakan waktu hampir sehari. Singkat cerita, Rose pun telah sampai di daerah tempat ia akan bekerja. Lalu tak lama, sebuah mobil Fortuner datang mendekatinya, yang dikendarai oleh seorang wanita bernama Mabet, dan menyapa Rose dengan bahagia. Lalu Mabet segera mengajak Rose ke mobilnya, untuk mengantarkannya ke rumah tempat Rose akan bekerja. Dalam perjalanannya, Mabet menjelaskan kalau lokasi rumah itu tak ada sinyal ataupun wifi. Namun jika dalam keadaan darurat, Rose bisa ke jalan raya untuk mendapatkan sinyal. Rose tak mempermasalahkannya, karena ia hanya ingin tetap bekerja untuk mencari nafkah. Mereka juga saling mengobrol tentang hubungan asmara mereka, yang membuat Rose pun sedikit sakit hati, karena teringat dengan mantannya tersebut. Singkat cerita, setelah berkendara cukup lama, akhirnya mereka pun telah sampai di rumah tersebut, yang dimana halaman tersebut sangat luas dan asri, dan Rose pun sangat menyukainya. Tanpa basa-basi, Mabet pun mengantarkan ke pondok tempat Rose menginap. Kamarnya itu sangat indah dan mewah, yang lengkap dengan kebutuhan rumah tangga, dan Rose dapat menggunakan semua fasilitas yang ada di pondok ini. Setelah itu, Mabet pun mengajak menuju ke rumahnya, untuk memperkenalkan Rose pada pasiennya tersebut. Sambil jalan, Mabet kembali menjelaskan, jika dirinya hanya asisten di rumah ini, dan alasan dirinya mencari perawat, karena dirinya yang memang saat ini sedang sibuk di luar, sehingga tak sempat mengurus atasannya tersebut. Mereka pun masuk ke dalam rumahnya, dan menuju ke kamarnya itu, lalu membangunkan pria tersebut yang bernama Peter, yang sedang tidur. Peter pun bangun, dan Mabet segera memperkenalkan Rose. Nampaknya, Peter sama sekali tak peduli, dan ia pun kembali tidur. Mabet pun menjelaskan, jika Peter saat ini mengalami sakit demensia, yang membuat dirinya gampang pelupa dan pemarah, bahkan sulit beraktivitas dengan sendirian, sehingga kehadiran Rose di sini, berharap bisa bersabar membantunya melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti menyiapkan makan, membantu mandi dan olahraga, dan tak lupa memberinya obatnya sehabis makan.
Lalu Mabet berkata, jika rumah ini hanya ditempati oleh Ross dan Peter, dan tak ada siapapun yang berada di sini selain mereka berdua. Untuk berjaga-jaga, Mabet pun memberikan pistol kepada Ross, jika ada orang-orang yang mencurigakan datang kemari. Ross pun sedikit panik, karena ia tak pernah memegang pistol sebelumnya. Mabet pun meyakinkannya, dan memberitahu cara menggunakannya. Sebelum pergi, Mabet memberitahu, jika ia akan datang kembali pada hari Minggu, untuk membawa barang-barang persediaan untuknya. Di pondoknya, Ross pun merapikan barang-barang miliknya, dan ia juga menyimpan pistol itu di peti pakaiannya. Malam pun tiba, Ross keluar dari pondoknya, untuk menuju ke rumah Tuan Peter. Ross pun merasa, jika seperti ada seseorang yang melintas di belakangnya. Tanpa merasa curiga, ia pun segera masuk ke rumah Tuan Peter. Rumahnya itu tampak sangat gelap, yang membuat Ross pun sedikit takut, sehingga mengurungkan niatnya untuk mengunjungi Tuan Peter. Pagi pun tiba, Ross mengajak Peter untuk sarapan dengan masakan yang sudah dirinya buat. Dengan sabar, Ross pun membersihkan air yang tumpah, lalu duduk sejenak untuk meminum yogurt miliknya. Peter yang melihatnya pun memintanya, Ross dengan senang hati pun memberikannya, yang membuat Peter pun menyukai dengan rasanya itu, dan langsung menghabiskannya. Ross akan memberikannya lagi, asalkan Tuan Peter harus makan terlebih dahulu. Peter pun mengucapkan terima kasih dengan menyebut nama Annie, yang membuat Ross pun bingung mendengarnya. Di malam harinya, Ross pun bersantai sambil ngudut di dekat kolam. Ia pun dikejutkan dengan kemunculan sesosok mengerikan yang masuk ke kolam tersebut. Ross pun langsung lari masuk ke dalam pondoknya, tetapi lagi-lagi ia pun kembali dikejutkan dengan ketukan keras di pintunya. Ross mencoba menenangkan dirinya, dan menganggap kalau itu hanya halusinasinya saja. Menyadari jika halusinasinya itu karena efek dari udutnya tersebut, Ross pun langsung membuangnya. Setelah itu, ia kembali mengunjungi Tuan Peter di rumahnya, namun Tuan Peter ternyata tak ada di sana. Sir Peter, ginulad naman po ako. Ross pun kemudian merapikan penampilan Peter, dan mengajaknya sarapan. Ross pun juga sambil bercerita, jika ia sangat suka dengan halaman di sini, yang sangat asri dekat dengan alam, yang selama ini tempat dirinya sangat impikan, dan berbeda dengan tempat tinggalnya yang saat ini berada di kota, yang penuh dengan polusi dan kriminalitas. Ibunya sendiri juga suka dengan alam dan tanaman, hingga ibunya memberikan nama dirinya dengan nama Ross, serta adiknya yang bernama Fern dan Daisy, yang diambil dari nama tanaman. Singkat cerita, ketika Ross sedang mandi, ia tiba-tiba mendengar suara wanita dari balik pintu kamar mandi. Lalu di lantai, terdapat jejak air dengan es batu, dan Ross mencoba mengikuti jejak itu sampai keluar pondoknya. Ross masih berpikir positif, jika mimpinya itu hanya bekas efek dari udutnya kemarin. Ketika Ross akan mengantarkan sarapan untuk Tuan Peter, terlihat dia sedang bicara sendiri, dan mengatakan tentang kerinduannya pada Annie, karena sudah lama tak pernah bertemu. Ross yang mengira mungkin itu efek dari dimensianya, ia tak terlalu aneh melihat tingkahnya. Saat Ross membuka kulkas, yogurtnya itu berkurang satu, tetapi Ross sama sekali tak mempermasalahkannya. Tetapi Peter masih saja terus berbicara sendirian memanggil Annie, dan Ross tetap meresponnya dengan santai, yang membuat Ross pun mulai membahas tentang hubungan romantisnya itu, yang pada akhirnya menjadi menyakitkan. Peter pun juga membahas hubungan romantisnya dulu, yang dirinya banyak mencintai wanita, termasuk dengan Annie, yang ternyata itu adalah wanita yang paling ia cintai selama ini. Setelah itu, Ross pun akan kembali ke pondoknya. Lalu ia tak sengaja melihat botol yogurt di luar rumah, yang dirinya mengira, mungkin Peter yang membuangnya kemari. Tanpa ia sadari, terlihat seseorang yang memantaunya dari kejauhan,
Di malam harinya, saat Rose mengantarkan Peter ke tempat tidurnya, Peter menyuruh Rose untuk mengambil album fotonya di rak buku. Saat Rose mencoba mengambilnya, ia tak sengaja melihat tumpukan uang yang sangat banyak di raknya. Rose pun lanjut memberi album foto itu kepada Peter. Lalu Peter pun menunjukkan fotonya ketika masih muda, yang dimana dirinya dulunya adalah mantan angkatan laut. Di sana Peter juga menyimpan foto ibunya, dan menceritakan tentang ibunya. Tak hanya itu saja, Peter juga menceritakan kepribadiannya sama seperti burung hantu, yang pendiam tetapi paling cerdas. Setelah itu, Rose pun menidurkan Tuan Peter. Singkat cerita, Rose yang sehabis mandi, ia pun masih kepikiran dengan jejak air es yang ia lihat sebelumnya. Merasa ada seseorang yang mengintainya, Rose pun keluar dari pondoknya, sambil memegang pistol. Rose pun kembali ke kamarnya, dan mengambil kalung rosario dari ibunya, dan berbaring sejenak, sambil melihat video mantan pacarnya dulu, yang benar-benar Rose sangat rindukan. Namun tiba-tiba, ia mendengar seseorang bernafas di sekitarnya. Sambil lari terbirit-birit, Rose segera ke rumah Peter dengan pistolnya, dan memberitahu tentang penyusup yang berada di sini. Rose pun bersiaga bersama Peter, dengan penuh ketakutan. Pagi pun tiba, dan ternyata tak ada siapapun yang mencoba mengganggunya. Karena masih merasa tak aman, Rose pun membangunkan Peter, untuk izin mencari bantuan di jalan raya. Tetapi Peter tak mau ditinggalkan sendiri, dan Rose berjanji akan segera kembali, setelah mendapatkan bantuan. Dengan penuh ketakutan, Rose pun memberanikan diri untuk keluar rumah. Di saat telah berada di luar, tiba-tiba seorang pria datang mengejarnya dari belakang. Rose pun tersadar, dan mendapati dirinya terikat di kursi. Ia pun bertanya, apa yang diinginkan pria tersebut. Pria itu yang bernama Felix pun mengatakan, jika dirinya tak berniat menyakitinya, karena tujuan dirinya saat ini hanya untuk mencari pacarnya yang telah menghilang berbulan-bulan semenjak bekerja di sini. Sebelumnya, ia diam-diam mengikuti Mabet dan Rose yang akan menuju ke tempat ini, sama yang ia lakukan sebelumnya, ketika Mabet membawa pacarnya kemari. Felix yakin, jika tempat ini ada yang aneh, yang mungkin Rose saat ini sedang dalam bahaya. Thank you. Tuan Peter pun segera melepaskan ikatan Rose, sekaligus mengikat Felix. Felix yang telah siuman, ia pun meminta Rose untuk melepaskannya, atau mereka berdua menjadi korbannya juga. Rose pun mendekatinya, dan Felix pun menjelaskan, jika pacarnya ternyata bernama Annie, yang juga seorang perawat Peter sebelumnya. Namun beberapa minggu setelah di sini, Annie tak pernah mengabari dirinya lagi, hingga ia pun memutuskan untuk mencarinya ke tempat ini. Lalu Felix pun menunjukkan foto dirinya bersama Annie di ponselnya. Merasa tak aman, Rose pun segera mencari pistolnya, namun ternyata pistolnya ada bersama Peter. Interesting, huh? Peter mengancam Rose untuk tidak kabur dari sini, atau ia akan langsung menembaknya. Dan terungkaplah, ternyata Peter lah dalang dari semua ini, dan dirinya selama ini hanya berpura-pura sakit. Peter juga mengatakan pada Felix, jika Annie telah pergi, dan tak akan pernah kembali lagi. Bagi Peter, Annie adalah perawat yang paling ia sukai, yang dirinya sebenarnya juga merindukannya, yang membuat dirinya pun juga teringat dengan ibunya. Lalu kita pun diperlihatkan dengan kekejaman Peter yang psikopat selama ini, pada semua wanita perawat sebelum Rose datang.
Jadi hantu yang Rose lihat sebelumnya adalah semua korban dari Felix. Lalu Rose pun mencoba kabur, namun Peter menghentikannya. Semua ini berawal dari rasa sakit hatinya itu terhadap perlakuan ibunya dulu, yang menganggap dirinya lemah dan tak berguna. Ibunya juga dengan tega menyiksa dirinya setiap harinya, hingga memperlakukan dirinya seperti binatang. Dari penyiksaan yang dilakukan ibunya, membuat dirinya pun bahagia, dan memotivasi dirinya untuk juga menyiksa orang lain. Hingga suatu ketika, Peter membaca buku tentang burung hantu, yang dimana burung hantu merupakan burung pendiam, dan selalu mendengkur untuk memikat mangsanya. Dan dari burung hantulah, membuat Peter pun mulai terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Lalu ia pun berpura-pura sakit, yang membuat ibunya pun langsung datang menghampirinya. Dengan pembunuhan pertama yang ia lakukan pada ibunya, membuat dirinya pun kini merasakan kebahagiaan, dan mulai menikmati menghabisi semua wanita hingga sekarang. Melihat Felix terbunuh, Rose pun langsung berlari keluar dari rumah itu. Peter tak langsung mengejarnya, tetapi ia pun masuk ke kamarnya, untuk berganti penampilan menjadi psikopat berwajah burung hantu. Sementara Rose terus berlari, dan Peter pun berhasil menyusulnya dengan kendaraannya, lalu Rose pun segera bersembunyi. Dengan bantuan kacamata night vision layaknya butung hantu, ia pun mencari persembunyian Rose dengan mudah. Peter pun membawa Rose kembali ke rumahnya, dan mengikatnya di ranjang kayu, yang dirinya ingin bermain-main sejenak dengan Rose terlebih dahulu. Namun Rose terus memberontak, hingga ia pun berani meludahi Peter. Pagi harinya, Peter membawa Rose ke rumahnya, dan mengancam segera membuatkan sarapan untuknya. Rose yang kini benar-benar pasrah, ia pun langsung mengambil sereal di kulkas, dan meracik sereal itu, lalu langsung mengantarkannya ke mejanya. Sambil menodongkan pistolnya, Peter menyuruh Rose kembali ke kulkas, untuk mengambil yogurt kesukaannya. Lalu Peter pun menyantap sereal itu dengan lahap, yang menurutnya sangat enak dari biasanya. Kemudian Peter melanjutkan dengan meminum yogurtnya itu. Rose yang masih lemas pun, kembali berbaring di lantai. Setelah itu, Peter yang mulai bosan, bermaksud akan mengakhiri hidup Rose seketika itu juga. Namun tanpa diduga, tiba-tiba leher Peter terasa kesakitan, yang membuat dirinya pun melemas di sofanya. Rose pun bangkit sambil tertawa dan mengatakan, jika dirinya dan ibunya tahu semua tentang tanaman yang beracun atau tidak. Jadi ketika Rose meracik serealnya, ia mengambil rosario dari ibunya, dan memecahkannya menjadi bubuk, lalu mencampurnya ke dalam sereal Peter. Ternyata rosario itu terbuat dari tanaman yang disebut kacang rosario, yakni kacang yang beracun, yang efeknya akan mengalir ke pembuluh darah Peter, dan akan perlahan-lahan membunuhinya. Tak puas dengan itu, Rose pun kembali memasukkan sisa kacang beracun itu dalam mulut Peter. Secara perlahan-lahan, akhirnya Peter pun tewas seketika. Rose yang masih tak puas Peter mati dengan cara tersebut, Rose pun mencoba untuk mengeksekusi Peter dengan pistolnya, seperti Peter menghabisi korban-korbannya sebelumnya. Seketika itu, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, yang di sana terdapat sesosok hantu korban Peter menunjuk ke arah kiri, lalu pergi dari sana. Tanpa pikir panjang, Rose pun langsung keluar mengikutinya. Lalu di kolam renang, terdapat sesosok hantu lain, yang menunjuk ke arah kanan. Rose pun langsung menuju ke tempat yang dimaksud, dan menemukan sebuah dinding pohon di sana. Setelah dibuka, terdapat sebuah ruangan rahasia, yang ternyata di dalamnya terdapat beberapa lemari es, yang berisi jasad-jasad perawat korban Peter, yang telah terawetkan. Jadi itulah alasannya, mengapa hantu para korban Peter masih terus bergentayangan, karena jasad mereka tak dikuburkan dengan layak. Rose pun sangat sedih, tak menyangka dengan perbuatan Peter yang tega melakukan semua ini. Di sini Rose kembali ke rumah Peter, untuk mengambil semua uang yang ia lihat sebelumnya. Lalu Rose tak sengaja menemukan sebuah buku arsip berisi tentang orang hilang, yang merupakan korban dari Peter, yang hingga kini polisi masih terus melakukan pencarian.
Ross juga menemukan tab yang berisi CCTV dari kamar Ross, yang memang dari awal, semua aktivitas Ross di kamarnya telah dipantau oleh Peter. Tak hanya itu saja, ia juga menemukan foto dari Peter dan Mabeth di Hawaii pada tahun 2017. Ross akhirnya menyadari bahwa Mabeth ternyata adalah istrinya. Beberapa saat kemudian, Mabeth datang mengunjungi rumah Peter. Di saat membuka kamarnya, Ross pun muncul sambil menodongkan pistol, dan menanyakan apa alasan mereka melakukan semua ini. Mabeth pun menjelaskan, bahwa dirinya dipaksa melakukan semua ini oleh Peter, dan ia juga mengaku sebagai korbannya. Maawa ka sa akin! Ba sa amin? Ross pun menunjukkan foto Mabeth bersama Peter, sebagai bukti bahwa dirinya sudah tahu segalanya. Mabeth pun meminta maaf pada Ross, atas kesalahannya itu. Rose, maawa ka ba? Akhirnya Mabeth pun tumbang seketika itu juga. Singkat cerita, Ross kini terlihat sedang dirawat di rumah sakit, lalu 2 orang polisi datang menghampirinya, dan mengapresiasi usaha Ross, karena telah mengungkapkan kasus wanita hilang di rumah itu. Tapi kabar buruknya, mereka tak menemukan jasad Peter di rumah itu. Ross yang mendengarnya pun cukup terkejut. Menurut mereka, mungkin Peter masih hidup, atau ada seseorang yang sengaja memindahkan jasad Peter ke tempat lain. Jadi saat ini kepolisian masih terus menyelidiki tentang keberadaan Peter di mana, dan mereka meminta Ross untuk tetap terus waspada. Seketika itu, Ross pun benar-benar dibuat sangat shock, yang mungkin Peter atau seseorang lain akan datang untuk balas dendam padanya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Isolated. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.